Audio Jungle. Bakalan lewat neraka, cuma orang Islam aja yang bakalan selamat. Loh, kalau lewat sih ya semuanya juga bakalan kena panasnya. Enggak. Orang Islam tuh andai pun masukin ke dalam neraka, iman akan menghalangkannya dari terbakar. Cinta kepada Nabi Muhammad menghalangkan orang Islam dari terbakar di dalam api neraka. Dia bilang, wah percaya saya, kata si Yahudi. Oh, nih ya, saya kasih permisalan. Ibnu Abbas sesudah roti-rotinya matang dia angkat, dia masuk ke dalam rumah, keluar bayar utang, kemudian dia bawa 3 kain. 1 warna hitam, 1 warna merah, 1 warna putih. Kain kayak handuk kecil gitu. Ibnu Abbas masukin lagi kayu bakar ke dalam tong tadi itu. Kemudian dinyalakan. Saat apinya sedang besar-besarnya, Sayyidina Ibnu Abbas bilang, nih sini nih ya. Nih yang hitam nih anggap Yahudi ya. Yuk, kita lemparin dia ke neraka. Set. Masukin tuh ke api. Kemudian masih ambil yang merah. Dia bilang, nih anggap nih ya. Nih anggap Nasrani. Dia bilang iya. Nah, kita masukin juga nih ke api. Ini yang putih nih ya, anggap orang Islam ya. Ya, yuk kita masukin juga ke api. Udah masukin, ditutup sama Sayyidina Ibnu Abbas tong tersebut itu. Sampai 10 menit gitu, Ibnu Abbas tanya, nih kira-kira gimana nih kabar-kabarnya nih yang ada di dalam api nih. Wah, udah kebakar semua, coba kita lihat. Dibuka tong tersebut, Ibnu Abbas ngambil pakai besi gitu, ambil kain yang hitam, wow udah angus, udah kebakar semuanya. Nih, siapa ini tadi nih? Ambil lagi yang merah, ini siapa nih yang tadi nih? Gosong, habis kebakar. Sayyidina Ibnu Abbas kemudian ngambil kain yang putih. Nah, ini siapa nih? Orang Islam, Muslim. Enggak kebakar sama sekali, kena gosongnya aja enggak. Tetap putih, bersih seperti ketika ia dimasukkan. Gimana? Nah, orang Islam nih, enggak kebakar, kena api. Kamu masukin apa di kain itu? Enggak ada, sama kan? Kamu kan lihat tadi. Aneh juga ya Ibnu Abbas. Gimana, masuk Islam enggak nih? Saya pikirin dah. Oke lah. Namanya kan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam urusan agama. Cerita ini tersebar kepada orang-orang di Madinah. Para sahabat Nabi Muhammad juga para tabi'in datang ke tempat Ibnu Abbas buat nanya. Yang mereka tanyakan, kain putih itu kain apa Ibnu Abbas yang kamu masukkan ke dalam api kok nggak kebakar? Sayyidina Ibnu Abbas menjawab, dzaka hirqah masah bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ma'ariqa jasaduh. Itu adalah kain yang pernah dipakai Nabi Muhammad buat mengelap keringat beliau yang mulia. Ini Nabi lagi keringetan. Ini kayak ibu-ibu nih banyak yang lagi keringetan. Nabi ditawarin kain sama Ibnu Abbas, Rasul silahkan pakai buat mengelap keringatmu. Sama Nabi diambil tuh kain, dilap deh keringatnya. Balikin lagi kepada Ibnu Abbas. Itu kain cuman kena keringetnya Nabi, nggak mempan dibakar api.
Bagaimana pula dengan hati jika ia penuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad? Hatinya bakalan jadi hati yang anti bakar, anti kebakaran. Bahkan bukan cuman hatinya anti kebakaran, tapi anti dari segala macam jenisnya derita-derita dunia. Hati yang ada cinta kepada Nabi Muhammad akan menjadi hati yang sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudariku sekalian, Allah nggak bakalan tega, Allah nggak akan tega membiarkan hati yang penuh dengan cinta kepada Nabi disengsarakan. Tidak di dunia, tidak di saat kematian, apalagi sesudah datangnya ajal menjemput. Maka Bu, Kak, Dek, Nak, pengen hidup bahagia, pengen hidup jauh dari derita, pengen hidupnya terjaga, pengen hidupnya selamat dunia hingga sampai ke surga. Penuhi hatimu dengan cinta kepada sang baginda Nabi besar Muhammad. Orang tuh kalau hatinya besar cintanya kepada Nabi Muhammad, Allah akan pandang hati tersebut dengan pandangan sayang, dengan rahmat, dengan kasih sayang dari Allah. Orang kalau hatinya diturunin rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, hatinya jadi adem. Orang kalau hatinya adem, nggak gampang ngomel-ngomel, nggak gampang marah-marah, apalagi sampai keluar kata kotor, keluar kata kasar, nggak ada. Jadi kalau kamu lihat, saya kok gampangan marah-marah ya, saya kok gampangan keluar kata-kata kasar ya, saya kok berasa panas mulu padahal AC udah 2 PK. Saya lihat suami panas, lihat anak panas, lihat tetangga panas, ngelihat temen panas. Kenapa nih, apa masalahnya saya? Saya kurang duit? Enggak juga. Saya kurang jalan-jalan? Enggak juga. Kamu bukan perlu healing, kamu bukan perlu uang, akan tetapi kamu perlu Nabi Muhammad. Kamu bukan perlu shopping, kamu bukan perlu belanja, kamu bukan perlu pergi ke mall, pergi ke pasar, kamu perlunya Nabi Muhammad. Buat kamu taruh cinta padanya dalam hatimu, sehingga hatimu akan Allah pandang dengan kasih sayang, sehingga hatinya berasa tenang, hatinya berasa tenang, hatinya berasa damai, hatinya berasa senang, hatinya bahagia. Karenanya saya kalau lagi nggak bisa ngontrol emosi, perasaan hati nggak enak gitu, saya tahu obat saya apa. Saya akan sholat 2 rakaat, sholat sunnah hajat. Saya akan wudhu. Kemudian saya akan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Solawatan aja.
Yang banyak, yang banyak. Saya baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Terus baca salawat sambil minta, ya Allah, jadikan Nabi Muhammad sebagai dokter bagi hati saya, biar hati saya sehat. Ya Allah, letakkan Nabi Muhammad di hati saya. Cintakan hati saya kepada Nabi Muhammad. Bu, Dek, hati yang sehat tahu siapa yang harus dia cinta. Hati yang sehat ngerti prioritas hidupnya untuk apa. Hati yang sehat faham bahwa segala sesuatu yang ujungnya akan ditinggalkan bukan sesuatu yang penting. Hati yang sehat mengerti apapun yang tidak dibawa mati nggak perlu dibela mati-matian. Orang kalau hatinya sehat paham itu. Nah, kenapa kita bisa sebegitu penting pandangan orang? Kita masih ngejer-ngejer cinta manusia sampai segitunya. Hati kita belum terlalu sehat. Hati kita masih sakit. Hati kita masih belum baik. Hati kita masih belum jadi hati yang semestinya. Karenanya, kalau kamu kepengen hatimu sehat, taruh dalam hatimu cinta kepada Nabi besar Muhammad. Allah tidak pernah menyayangi apapun lebih daripada sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Dan Allah akan menjadikan apapun yang ada kaitannya sama Nabi Muhammad jadi indah, jadi cakep, jadi menawan, jadi mempesona. Saya pernah sampai di pohon. Adanya di Jordan sana itu, di sebuah daerah di Jordan. Itu adalah satu-satunya makhluk hidup dari kalangan manusia udah nggak ada, kalangan binatang udah nggak ada, yang sekarang sisa adalah dari kalangan tumbuhan. Saudara sekalian, pohon itu adalah pohon yang diperkirakan umurnya sudah 16 abad atau 1600 tahun. Pohonnya besar banget, kayak rumah. Kita kalau masuk di bawah pohon itu tuh adem bener. Pohon itu Allah abadikan sampai sekarang bisa meneduhkan. Kabarnya malahan kalau datang musim panas, Allah taruhin air di bawahnya. Bisa ada air gitu di bawahnya. Jadi pohon itu hidup terus-terusan. Kenapa begitu? Apa keistimewaan pohon ini? Pohon ini adalah pohon yang sering kali disinggahi oleh Nabi. Nabi bersandar di bawahnya, bahkan Nabi tidur di bawahnya ketika perjalanan beliau dagang dari Mekah ke negeri Syam. Pohon
yang naungin Nabi Muhammad, pohon yang disenderin sama Nabi Muhammad, pohon yang menaungi Nabi Muhammad, tempelan sama badannya Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan pohon tersebut sampai zaman sekarang jadi pohon yang Allah selamatkan di antara ribuan, bahkan mungkin jutaan pohon-pohon yang lain. Allah tuh bakal sayang bahkan sama pohon selagi pohon itu tuh ada nempel, ada aroma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebayang kayak apa gedenya sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Karenanya waktu perang Badar, ini sahabat nih ngerti nih tuh, ibu, urusan ini nih sahabat ngerti. Jadi kamu jangan ngirain ini sekarang nih banyak orang nyari-nyari berkah Nabi Muhammad, hadir majelis maulid, pada berusaha ngalap berkahnya Nabi Muhammad nih zaman-zaman sekarang nih. Siapa bilang? Sepanjang zaman, dan itu sudah diajarkan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Bu, sahabat-sahabat tuh ngerti kalau Nabi Muhammad manusia paling tercinta di sisi Allah. Karenanya mereka berusaha untuk nyari berkah dari Nabi Muhammad, berkhidmah kepada Nabi Muhammad, bahkan berkorban nyawa sekalipun dalam jalan Nabi Muhammad, dalam cinta kepada Nabi Muhammad, karena mereka faham seberapa nilai Nabi Muhammad di sisi Allah. Ada namanya Sayyidina Uthman ibn Affan, Thalith Khulafa'ur Rasyidin, Khalifah Khulafa'ur Rasyidin yang ketiga. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Sehingga sekalian, orang yang ibadahnya luar biasa, tiap malam membaca 10 juz Al-Quran dalam sholat tahajud, Sayyidina Uthman. Kebayang kayak apaan pahalanya. Sayyidina Uthman, saudariku sekalian yang saya muliakan, yang nulis Al-Quran. Makanya sampai sekarang Al-Quran disebutnya Khat Uthmani, tulisannya Sayyidina Utsman. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi setiap ada orang baca Quran sekarang ini, selain Nabi Muhammad tentu saja yang kepadanya diturunkan Al-Quran, Sayyidina Utsman juga ikutan dapat pahalanya, karena beliau yang menuliskan Al-Qurannya. Kebayang kayak apaan pahalanya. Ini orang kalau saldo pahalanya itu besar, Sayyidina Utsman salah satunya yang punya saldo pahala nggak ada habis-habisnya, Bu. Ini nih kayak hitungannya nih, kalau orang zaman sekarang nih, saldo pahalanya Sayyidina Utsman nih T hitungannya, udah bukan M lagi, udah nggak tahu berapa triliun gitu, Bu, yang cukup bahkan buat anak cucu kayaknya. Saldo pahala beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian, segitunya beliau pesen kepada budaknya, kepada pelayan yang kerja di rumahnya, orang yang khidmah kepadanya. Dia bilang, ada kain kecil dibungkus gitu, kecil, ya, dibungkus. Sayyidina Utsman bilang, nanti kalau saya meninggal dunia, kerjain ya pesan saya ini, amanat dari saya. Apa Tuan? Kalau saya meninggal dunia, habisnya saya dimandikan jenazah saya, kata Sayyidina Utsman, tolong kamu buka mulut saya,
masukin ini ke dalam mulut saya. Tutup lagi. Baru saya dikafani sesudahnya. Ini apa Tuan? Udahlah kerjain aja. Tapi kan saya pengen belajar Tuan. Ya udah buka. Dibuka sama dia. Apa nih Tuan? Apa menurut kamu? Kayak kuku. Iya betul. Itu kuku. Ngapain kuku ditaruh di mulut Tuan? Sebab itu kukunya Nabi Muhammad. Sebab itu kukunya Nabi Muhammad. Tolong letakkan di mulut saya ketika saya mati nanti. Saya berharap dengan berkat kukunya Nabi Muhammad di mulut saya dapat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di dalam kubur saya. Ini yang lisannya dipakai membaca 10 juz Al-Quran dalam sholat tiap malam. Khawatir lisannya tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Beliau karena faham seberapa besar cinta Allah kepada Nabi Muhammad, seberapa besar sayang Allah kepada Nabi Muhammad, beliau pun sampai memutuskan ketika beliau memiliki beberapa potong kuku Nabi Muhammad untuk diletakkan kuku tersebut di mulut beliau ketika beliau mati. Jangan kamu bilang, ini orang zaman sekarang berlebihan mencintai Nabi Muhammad. Kami belajar cinta dari para guru-guru cinta. Orang-orang yang jelas nilai mereka di sisi Allah. Para sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu dalam keadaan perang sedang berkecamuk sangat dahsyat di bawah kepemimpinan Khalid ibnul Walid di masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Khalid ibnul Walid yang memimpin pasukan perang tiba-tiba turun dari kudanya di tengah-tengah pasukan musuh mencari-cari sesuatu, sampai ketika sudah mendapatkannya dia kembali memakainya. Ternyata yang dicari adalah qalansuah, peci. Lagi tengah perang, pecinya jatuh. Beliau turun di tengah pasukan musuh, di antara pedang-pedangnya musuh. Dia ambil pecinya, dipakainya, kemudian naik kembali di atas kudanya. Orang-orang yang lihat aneh. Habis selesai perang mereka tanya, Tuan, Jenderal, kenapa di tengah pasukan musuh saya melihatmu turun dari kuda? Iya, peci saya jatuh. Ya kan mendingan gak punya peci daripada gak punya kepala. Peci jatuh, yang penting kepala gak jatuh kan gak apa-apa. Dengan kau turun dari kuda, itu kan kayak mempersilahkan kepalanya untuk ditebas sama pasukan musuh. Untung aja selamat. Sayyidina Khalid menjawab, andai untuk mendapatkannya saya harus kehilangan kepala saya akan rela kehilangan kepala saya untuk itu. Dia bilang, memangnya peci apa itu Tuan? Bukan pecinya. Akan tetapi ada beberapa helai rambut Nabi Muhammad yang aku ikat, kemudian aku letakkan di peci tersebut. Aku membawanya setiap kali pergi berperang. Aku membawanya setiap kali mengerjakan sholat.
dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima ibadah saya. Ada beberapa helai rambut Nabi Muhammad di peci saya. Andai saya tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan terpenggalnya kepala saya akan rela melakukannya, sebab saya tidak sudi rambut Nabi Muhammad terinjak-injak kakinya orang-orang kafir. Sayyidina Khalid ibn Walid. Demikian para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka nyari berkah. Mereka ngambil sesuatu yang ada aroma Nabi Muhammad, yang ada nisbat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat perang Khandaq, Nabi mengatur barisan perang. Nabi Muhammad bilang sebelum perang, udah mulai adep-adepan pasukan. Nabi Muhammad kemudian menyampaikan tentang balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala, membuat mereka nggak gentar untuk berperang. Tapi Nabi kemudian bilang, rapikan softnya, rapikan softnya. Nabi itu senang sesuatu yang teratur. Nabi suka. Nabi nggak suka ada orang yang agak maju gitu dari barisan, itu nggak suka. Nabi sukanya orang rata semuanya. Kalau soft sholat juga rapi, kalau pergi perang juga rapi gitu. Nabi suka keteraturan. Nah ini ya, kita juga mestinya belajar buat kayak begitu juga gitu. Nabi suka kebersihan. Umat Islam tuh mesti yang bersih. Malu loh kalau pulang majelis sampahnya banyak banget. Tapi itu tidak akan terjadi di sini insya Allah. Nanti sampah-sampahnya ikut dibawa pulang juga. Jangan tinggalin sampah di majelis-majelis kita. Kalau ada yang kamu mau tinggalin di majelis-majelis kita, tinggalin dosa aja. Tinggalin aib dan penyakit-penyakit aja. Akan tetapi sampah-sampahmu ikut kamu masukkan ke dalam tasmu itu. Ya, nanti buang kalau udah ketemu tempatnya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Nabi lagi rapiin barisan soft perang. Tiba-tiba ada seorang sahabat perutnya maju. Agak besar badannya, perutnya maju, perutnya nih kebuka, nggak pakai baju atas. Tapi pakai baju bagian bawah, atasnya tuh dia pegang tameng, gitu ya. Mungkin biar nggak gerah, biar nggak gatel, biar nggak apa gitu. Jadi di atasnya tuh nggak pakai baju, dia pakai baju dari mulain pusar nih ke bawah. Kalau yang itu aurat, sehingga harus ditutup bagi laki-laki sekalipun. Jadi ketika Nabi lagi rapiin barisan perang, Nabi pegang tongkat pendek. Tongkat pendeknya Nabi. Nabi kemudian memukul perut orang tersebut biar mundur gitu. Biar jangan maju sendirian. Ketika dipukul tersebut, dia pegang perutnya. Uja'tani ya Rasulullah, engkau telah menyakitiku wahai Rasulullah. Nabi selalu aja kalau dibilang saya sakit nih Rasul, yang Nabi penyebabnya, Nabi akan minta orang tersebut buat bales. Itu sahabat tahu tuh. Sahabat tahu. Karenanya begitu dibilang auja'tani ya Rasulullah, engkau telah bikin perut saya sakit wahai Rasul. Nabi minta dia buat maju. Dia pun maju. Nabi kasihin tongkat tadi itu. Tongkat pendek tadi itu kasihin sama Nabi Muhammad. Dia bilang, sekarang kamu balas saya, kamu pukul perut saya. Baik wahai Rasul. Itu sahabat semuanya pada panik. Ya ampun ya orang, emang dia yang salah perutnya maju? Dipukul
dipukul malah nggak mau. Ini suka ada nih yang modelannya kayak gini nih. Dia yang utang, ditagih galakan dia. Ada yang begitu? Mana orangnya? Gak datang dia, yang ada. Yang di sini yang datang yang diutangin. Ada tuh modelannya. Dia yang salah tapi dia ngegas gitu. Sehingga sekalian, tapi dia juga nggak mau maafin gitu aja. Jadinya sahabat tuh pada kayak kesel gitu. Dia yang salah, dia dipukul sama Nabi. Nabi juga mukulnya nggak pernah keras. Nabi kan lemah lembut teman-teman. Nabi itu istilah lembutnya itu nginjek semut aja nggak mati. Dari lembutnya Nabi kita Muhammad alaihissalam. Memang Nabi juga nggak pernah nginjak semut sih. Tapi sahabat ini ngambil tongkat itu. Kemudian dia bilang, saya balas nih Rasul. Iya, silahkan pukul perut saya. Tapi kan balasan kan harus sama Rasul. Iya kata Nabi. Kalau kamu mukul saya lebih keras, saya memaafkanmu. Silahkan pukul saya. Tapi kan harus sama Rasul. Nah iya sama, silahkan kata Nabi. Kan saya nggak pakai baju atas Rasul. Kalau engkau mau dibalasnya yang sama, silahkan buka jugalah baju atasmu itu. Sahabat tambah ngedumel di belakang, kurang ajar nih orang, kualat Nabi. Ampun, ini orang mana dah nih? Orang Kerawang kayaknya ini. Masuk Islam baru-baru nih kayaknya nih. Dia belum cinta apa ya sama Nabi Muhammad. Lagian ngapain dia di soft awal? Udah tahu perutnya gendut. Ngomel belakang nih pada gemes. Tapi Nabi subhanallah, Nabi pun membuka baju atasnya. Bukan aurat ya. Yang aurat laki-laki di hadapan laki-laki dari pusar ke lutut. Nah itu Nabi tutup, nggak pernah buka tuh aurat Nabi Muhammad. Nabi buka baju atasnya. Dan itu dari situ sahabat tuh meriwayatkan ternyata perut Nabi kotak-kotak. Keren banget ya. Padahal zaman itu perut kotak-kotak tuh belum ngetren tuh. Perut Nabi itu kotak-kotak. Ada riwayat hadisnya itu. Para sahabat sebagian lihat gitu kan. Wih keren nih. Sehingga sekalian Nabi Muhammad kasih ini tuh tongkat pendek. Nabi Muhammad bilang silahkan pukul perut saya. Kalau kamu mukul lebih keras gak apa-apa, saya sudah memaafkanmu. Silahkan pukul saya. Dia pun maju pada Nabi Muhammad. Sahabat miris semuanya sambil gemes sama orang satu ini, sama yang ya Allah kesiannya Nabi Muhammad mau dipukul, Nabi Muhammad mau dipukul. Sayyidina Bilal bin Rabah dia maju pegang kepala khawatir sama Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi nabinya biasa aja, Nabi senyum aja, silahkan. Dia maju pada Nabi Muhammad sampai jaraknya udah tinggal semeter dari Nabi Muhammad, dia lempar kayunya, dia peluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pelukan Nabi Muhammad dia bilang, maafkan saya Rasul, saya tidak mendapati cara yang lain. Saya ingin kulit saya bersentuhan dengan kulitmu tanpa ada penghalang. Sahabat yang asalnya pada gemes, jadi yang kenapa nggak saya ya? Tapi ya gitu nggak dicoba juga, besok-besoknya ada yang kayak gitu lagi ya. Enggak, mereka tahu itu bukan cara yang baik, akan tetapi ya tetap iri aja gitu kan. Apa jawab Nabi Muhammad ketika sahabat itu mengatakan seperti itu? Dia bilang, ya Rasulullah, saya ingin kulitku bersentuhan dengan kulitmu tanpa ada penghalang di antara kita.
Nabi Muhammad mengatakan, maka kulit yang bersentuhan dengan kulitku tak akan pernah tersentuh api neraka. Kulit yang bersentuhan dengan kulitku tak akan pernah tersentuh api neraka. Kenapa bisa begitu? Sebab Allah tuh cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Allah sayangnya sama Nabi Muhammad luar biasa, teman-teman. Karenanya kamu kalau pengen jadi seorang yang disayang sama Allah, dicinta sama Allah, diselamatkan hidup dunia akhirat, dibahagiakan hidup dunia akhirat, gampang. Taruh Nabi Muhammad dalam hatimu, cintai Nabi Muhammad dan cintai semua yang dicinta sama Nabi Muhammad. Maksudnya gimana nih Ustazah? Cintai apapun yang dicintai sama Nabi Muhammad. Kalau lihat Ka'bah, Nabi Muhammad cinta sama Ka'bah. Kita cinta juga. Seneng gak lihat Ka'bah? Mudah-mudahan yang belum nyampe ke sana Allah sampaikan. Lihat Ka'bah, ya Allah, ini bangunan paling disayang sama Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, sayangi kami sebagaimana Engkau menyayanginya. Bahkan saya kalau lagi ngelihat gunung Uhud, gunung medan perangan Uhud itu di Madinah, saya akan liatin sambil saya doa, ya Allah, gunung ini disayang sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, Uhud jabal yuhibbuni wa uhibbuh. Uhud jabal nuhibbuhu wa yuhibbuna. Uhud adalah gunung, dia cinta kepada kita, cinta kepada aku, kata Nabi Muhammad, aku pun cinta padanya. Uhud adalah gunung yang aku cinta dan dia mencintaiku. Saya kalau liatin gunung Uhud, ya Allah, Uhud gunung yang dicinta sama Nabi Muhammad. Saya pun sekarang memandangnya dengan cinta juga, ya Allah. Maka sebagaimana Engkau menyayangi gunung ini, sayangilah pula saya. Sebagaimana Uhud dibilang Nabi gunung yang mencintai Nabi Muhammad, ya Allah, taruhkanlah pula cinta di hati saya kepada Nabi Muhammad, yang membuat saya pantas untuk di akhirat nanti ada di belakang Nabi Muhammad. Nabi cinta kota Mekah, kita pun cinta kepada kota Mekah. Nabi cinta kota Madinah, kita pun cinta kepada kota Madinah. Nabi cinta kepada para ulama, kita pun cinta kepada para ulama yang menjadi pewaris para nabi. Kata Nabi Muhammad, Inni la taraktu fikum dirhaman wala dinara. Aku tidak meninggalkan kepada kalian uang, aku tidak meninggalkan kepada kalian kekuasaan, akan tetapi yang aku tinggalkan untuk kalian adalah ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu, dia menjadi ulama, telah mendapatkan jatah yang sempurna dari tinggalanku. Al-ulama warathatul anbiya. Kata Nabi Muhammad, ulama adalah pewaris para nabi. Pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad. Kita nggak akan bisa kenal Nabi Muhammad kecuali lewat lisan-lisan para ulama. Maka kita cintai para ulama karena mereka adalah orang-orang yang dicintai sama Nabi Muhammad. Kita cintai para sahabat Nabi Muhammad. Kalau kamu hadir di satu majelis, ustadznya, gurunya, kiainya, ustadzahnya, mubalignya, dainya
ngomong yang gak bagus tentang sahabat Nabi Muhammad. Saya sampaikan, dengerin. Kalau kamu hadir di satu majelis, ustadznya, kiainya, dai-nya, mubalignya, ustadzahnya, apapun gelarnya, seberapapun ilmunya, seberapapun panjang jenggotnya, seberapa lebar kerudungnya, kalau dia ngomong perkara yang gak bagus tentang sahabat Nabi Muhammad, ngata-ngatain Sayyidina Abu Bakar misalnya, ngata-ngatain Sayyidina Umar misalnya, berkata hal yang buruk tentang Sayyidina Ali misalnya, berkata hal yang buruk tentang Sayyidah Fatimah misalnya, Sayyidah Aisyah misalnya, Sayyidah Khadijah misalnya, segeralah keluar dari majelis tersebut. Bukan majelis yang dituruni rahmatnya Allah, justru ia adalah majelis yang dituruni laknatnya Allah. Walaupun orangnya bawa ayat sekalipun, walaupun orangnya bawa kisah-kisah sejarah, mau apapun aja yang dia baca dari kitab-kitab, tapi kalau dia berkata sesuatu yang buruk tentang para sahabat Nabi Muhammad, segeralah keluar. Hati-hati terhadap laknat yang turun. Kenapa gitu? Sebab para sahabat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang disayang sama Nabi Muhammad. Orang kalau disayang sama Nabi Muhammad pasti disayang sama Allah. Dan kalau kamu bisa-bisanya ngomong sesuatu hal yang buruk kepada orang yang disayang sama Allah, bukankah akan membuatmu diturunin laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan. Kalau kamu hadir di sebuah majelis, ustadznya, dai-nya, kiainya, ustadzahnya, mubalignya berkata, ibu Nabi Muhammad tuh tempatnya di neraka. Misal orang tua Nabi Muhammad aja tempatnya di neraka. Misal, saudaraku sekalian, saya sampaikan kepadamu karena ada yang ngomong begitu. Saya sarankan padamu, mau orangnya gelarnya macem-macem, LCSAG apapun aja di belakang namanya, kamu hadir di majelis itu, segeralah keluar dari majelis tersebut. Bukan majelis yang dituruni rahmat, ia adalah majelis yang dituruni azab. Kenapa begitu? Sebab Nabi Muhammad sayang ibunya, sebab Nabi Muhammad sayang ayahnya, sebab Nabi Muhammad sayang ibunya. Innaha aminatal aminah. Ibunya Nabi Muhammad adalah Aminah, perempuan yang sangat menjaga dirinya. Sungguhnya ayahnya adalah seorang laki-laki yang jauh dari perbuatan dosa. Beranikah kamu mengatakan sesuatu hal yang buruk tentang kedua orang tua Nabi Muhammad, padahal Allah telah mengatakan bukan hanya tentang kedua orang tua Nabi aja, akan tetapi kepada semua kakek neneknya terus sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah mengatakan tentang mereka semuanya, wa taqallubaka fis sajidin, dan kami membolak-balikan engkau wahai Nabi Muhammad dari sulbi ke rahim, semua yang membawa cahayamu, semua yang membawa nurmu adalah ahli sujud kepada Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kita tahu prinsipnya. Allah tidak pernah sayang siapapun lebih daripada sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Maka jangan pernah berkata buruk kepada siapapun yang disayang sama Nabi Muhammad. Nabi sayang sama anak keturunannya, zuriyahnya.
itrahnya, ahli baitnya, keluarganya, dari keturunan Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, melahirkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, melahirkan cucu sampai ke zaman sekarang ini kita mengenalnya dengan istilah para habaib dan para syaraif. Mereka orang-orang yang punya nasab bersambung sama Nabi Muhammad, cintai mereka. Cintai mereka. Para syarifah, para habaib, para habib, cintai mereka. Kenapa? Sebab Nabi mencintai mereka. Nabi mencintai sahabat-sahabatnya. Nabi mencintai keluarganya. Kata Nabi Muhammad tentang para sahabatnya, ashabi kan nujum, bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Para sahabat-sahabatku seperti bintang gemintang di angkasa. Siapapun yang kalian mau ikut akan membawa kalian kepada jalan petunjuk. Para nelayan di lautan, mereka itu arahnya ikutan sama bintang. Kata Nabi Muhammad, tuh bintang-bintangnya langit agama Islam ini adalah para sahabat-sahabatku. Kamu cinta Sayyidina Abu Bakar, kamu ikuti jalannya Sayyidina Abu Bakar, bawa ke surga. Kamu cinta Sayyidina Umar, kamu ikuti jalannya Sayyidina Umar, bawa ke surga. Kamu cinta Sayyidina Uthman, kamu ikuti jalannya Sayyidina Uthman dalam hal cintanya terhadap Al-Quran, akan bawa kamu ke surga. Kamu cintai Sayyidina Ali dalam hal jalan ilmunya, karena dia adalah kota ilmunya Nabi Muhammad, akan bawa kamu ke surga. Sahabat-sahabatku, kata Nabi, seperti bintang gemintang di angkasa. Kepada keluarga Nabi Muhammad bilang, mathalu ahlu baiti kamathali safinat Nuh. Perumpamaan keluargaku seperti perumpamaan perahunya Nabi Nuh. Siapa yang masuk ikut kepada mereka, mereka akan selamat. Siapa yang gak mau ikutan sama kapalnya Nabi Nuh, maka dia akan tenggelam. Karenanya kita cintai para habaib-habaib kita. Kita cintai para hubabah-hubabah kita, para syarifah-syarifah kita. Kenapa? Karena cinta kita kepada datuk mereka, baginda Nabi besar Muhammad. Kita cintai orang-orang fakir, miskin, anak-anak yatim. Kita cintai semua umat Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab Nabi mencintai mereka. Bu, Dek, Nak, sepertinya harus saya sampaikan kepadamu semuanya. Saya cinta kalian semuanya. Saya sayang sama semuanya. Kenapa? Sebab saya cinta kepada Nabi kalian semua. Sebab saya sayang sama Nabi Muhammad. Saya tiap kali ketemu di majelis seperti ini, saya tahu kalian adalah kesayangannya Nabi Muhammad. Kalian adalah orang-orang yang ada dalam doa Nabi Muhammad di masa hidup beliau. Kalian adalah orang-orang yang paling dipikirin sama Nabi Muhammad dari sejak beliau ada di atas muka bumi sampai sekarang beliau ada di barzakh, sampai nanti di hari akhirat Nabi Muhammad enggak berhenti menyayangi kalian semuanya. Selalu ada dalam doa Nabi Muhammad, ya Allah ampuni umatku, ya Allah sayangi umatku, ya Allah ampuni umatku. Siapa mereka? Kalian, kita semuanya umat Nabi Muhammad. Maka saya sayang semuanya. Saya berusaha untuk selalu mendoakan. Di majelis-majelis kita sama-sama berdoa bersama. Kenapa gitu? Karena saya sayang.
Saya akan selalu bilang jangan tinggal sholat, yuk deketin Nabi Muhammad, yuk berbuat kebaikan, yuk begini, yuk begitu. Kenapa begitu? Karena saya sayang. Saya berharap dengan sayang saya kepada semuanya, Nabi kalian bisa sayang sama saya. Kita nyari Nabi Muhammad. Kita cari Nabi Muhammad. Kita cari cintanya Nabi Muhammad, sayangnya Nabi Muhammad dengan kita mencintai seluruh umat Nabi Muhammad. Kita cintai Al-Quran karena Al-Quran turun di hati Nabi Muhammad. Kita cintai anak yatim karena Nabi Muhammad berkata tentang mereka, ana abul yatama, saya adalah bapaknya anak-anak yatim. Jangan sakiti anak yatim. Kak, bu, dek, nak. Kamu kalau ibu punya anak-anak yatim, artinya suami kamu udah meninggal dunia, kamu harus lebih sayang kepada anakmu, lebih daripada di saat mereka masih ada bapaknya. Kenapa gitu? Kamu kan kalau misalnya mau jahatin anak kamu, kadang-kadang takut sama bapaknya. Kamu mau nyubit, bapaknya yang marah. Anak saya tuh, jangan kamu cubit begitu. Ada yang begitu? Iya kan? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau bapak anakmu meninggal, artinya anakmu sebagai yatim, dengar ucapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, saya bapaknya anak-anak yatim. Jadi kalau kamu jahatin anak yatim, ntar bapaknya marah. Bapaknya mereka sekarang adalah Nabi Muhammad. Jangan jahat sama anak yatim. Takutnya kamu ditolak sama bapak mereka. Bapak mereka adalah Nabi Muhammad. Yang baik sama anak yatim, santuni anak yatim, sayangi anak yatim. Mau itu anakmu sendiri atau anak tetanggamu atau ponakanmu atau siapapun yang ada di sekelilingmu, sayangi anak yatim sebagai bagian kamu mencari kasih sayang Nabi Muhammad. Sayangi orang tua, karena Nabi pesen sama kita buat sayang sama orang tua kita. Kita sayangi orang tua kita karena Nabi Muhammad. Yang punya suami, sayangi suamimu. Jangan sayangi suami orang. Cintai suamimu, yang benar sama suami. Biar Nabi Muhammad sayang sama kita. Nabi sayang sama istri-istri yang solehah kepada suaminya. Ingat pesan Nabi, fangduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana perlakuanmu kepada suamimu, sebab suamimu adalah jalan surga bagimu. Ketika kamu menyayangi, mencintai dan menghormatinya, jalan neraka bagimu ketika kamu merendahkan, menghina ataupun menyia-nyiakan dia. Bismillah, kita cari kasih sayang Nabi Muhammad. Kita cari syafaat Nabi. Kita cari cintanya Nabi. Biar kita dicinta sama Allah, biar kita disayang sama Allah, biar kita dibahagiakan Allah, biar kita diselamatkan Allah dunia hingga akhirat kita. Insya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan bukan cuman seneng dengerinnya tapi dimudahkan untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengan Nabi besar Muhammad dan menjadi orang-orang yang disayang sama Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyah bikul niyah salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Al-Fatihah.